Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, Minggu 17 Oktober 2021, saya Rahma Mutia dari kelas 12 IPA 1, nomor absen 24, akan mempresentasikan materi bulu tangkis. Berikut materinya. A. Pengertian permainan bulu tangkis. Secara harfiah, permainan bulu tangkis dapat diartikan sebagai permainan yang dilakukan dengan cara menangkis bola bulu menggunakan raket. Bolanya sendiri merujuk pada kok yang memang terbuat dari bulu-bulu hewan unggas. Pengertian lainnya, bulu tangkis adalah sebuah olahraga raket yang dalam permainannya dilakukan oleh dua orang, yaitu 1 lawan 1 untuk permainan tunggal, ataupun permainan ganda memakai dua pasangan yang saling berlawanan. Permainan olahraga ini hampir sama dengan tenis. Bulu tangkis atau yang umum disebut dengan badminton bertujuan untuk memukul bola permainan yang disebut kok atau shuttlecock hingga bisa melayang melewati net, kemudian jatuh ke lantai di area lawan agar terhitung sebagai poin. B. Sejarah permainan bulu tangkis. Olahraga kompetitif bulu tangkis diciptakan oleh petugas tentara Britania di Pune, India pada abad ke-19. Saat mereka menambahkan jaring dan memainkannya secara bersaing. Oleh sebab itu, kota Pune dikenal sebelumnya sebagai Pona. Permainan itu juga dikenal sebagai Pona pada masa itu. Para tentara itu membawa permainan kembali ke Inggris pada tahun 1850-an. Olahraga ini mendapatkan namanya yang sekarang pada tahun 1860 pada sebuah pamflet oleh Isaac Spratt, seorang penyalur mainan Inggris. Ia melukiskan permainan itu dimainkan di gedung badminton atau Badminton House, Statue of Beaufort di Gloucestershire, Inggris. Rancangan peraturan pertama kali ditulis oleh Klub Badminton Bath tahun 1877. Asosiasi Bulu Tangkis Inggris dibentuk pada tahun 1893 dan kejuaraan internasional pertamanya pertama kali pada tahun 1899 dengan kejuaraan All England. Badminton mulai masuk ke Indonesia pada zaman penjajahan sekitar tahun 1930-an. Akan tetapi, olahraga ini baru bisa berkembang di tahun 1947 atau setelah Indonesia merdeka. Sejak saat itu, perkembangan badminton pun cukup pesat dan para atlet mulai bermunculan. Di tahun 1951, dibentuklah Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI yang menaungi aktivitas badminton di dalam negeri. C. Ukuran dan lapangan bulu tangkis. Lapangan bulu tangkis mempunyai bentuk persegi 4 yang dibatasi oleh net untuk memisahkan antara daerah permainan sendiri dan juga daerah permainan lawan. Dengan ukuran panjang lapangan 13,40 meter yang bisa dipakai untuk partai tunggal ataupun ganda. Lapangan badminton memiliki lebar 6,10 meter untuk pertandingan ganda dan ukuran 5,18 meter jika digunakan untuk partai tunggal. Garis-garis yang ada mempunyai ketebalan 40 mm dan warnanya harus kontras pada warna lapangan. Fungsi dari net bulu tangkis. Fungsi dari net bulu tangkis adalah untuk pembatas dari dua pemain yang saling berhadapan. Selain berguna sebagai pembatas, net bulu tangkis ini juga berguna sebagai tolak ukur apakah pemain bisa mencetak poin melampaui net badminton atau tidak.
Gambar di samping merupakan bentuk dari lapangan bulu tangkis. Selanjutnya, ukuran net bulu tangkis. Untuk ukuran net sama antara pemain ganda dan tunggal, yaitu tinggi net 1,55 meter, panjang net 6,10 meter, dan lebar net 0,67 meter. D. Peraturan permainan bulu tangkis. Peraturan yang berlaku yaitu harus sesuai dengan peraturan IBF atau International Badminton Federation. Kebijakan ini bukan hanya berlaku untuk peralatan dan perlengkapan yang dipakai saja, tetapi partai yang berkepentingan juga harus mengikutinya. Para pemain pada permainan badminton dibedakan menjadi beberapa partai. Partai itu diantaranya adalah partai tunggal dan partai ganda. Partai ini berlaku untuk putra maupun putri, tetapi dalam partai ganda ada ganda campuran. Pertandingan dipimpin oleh seorang wasit dan dibantu 4 hakim garis. Jika bola keluar garis, isyarat hakim garis yaitu dengan merentangkan kedua tangan ke samping. Sebelum permainan dimulai, akan diadakan undian untuk melakukan servis terlebih dahulu bagi tim yang menang dalam undiannya. E. Perhitungan angka atau poin. Perhitungan atau scoring di permainan badminton memiliki ketentuan sebagai berikut, yaitu dilakukan dengan 2 kali kemenangan. Sejak Februari tahun 2006, semua partai permainan menggunakan sistem pemenang 2 dari 3 set, yang masing-masing didapat dengan sistem penilaian rally point. Sistem ini dilakukan dengan jumlah setiap game 21. Dan jika terjadi kedudukan nilai 20-20, maka dinyatakan jus. Hingga untuk mencari kemenangan setelah kedudukan itu, selisih 2 poin lebih dulu harus bisa diraih. Bila pihak server melakukan kesalahan, maka penerima server dinyatakan pindah bola dan mendapatkan nilai 1 poin. Server melakukan kesalahan jika letak shuttlecock saat dipukul lebih tinggi daripada pinggang server, atau ketika shuttlecock dipukul, badan raket tak diarahkan ke bawah, hingga semua bagian kepala raket tak secara jelas dan nyata ada di bawah tangan server yang memegang raket. F. Teknik dasar permainan bulu tangkis. A. Cara memegang raket. 1. Pegangan dasar atau forehand. Pegangan ini dilakukan dengan cara mendirikan raket dengan sisi tegak dengan lantai. Ini jadi sama dengan posisi tangan yang sedang bersalaman. 2. Cara memegang backhand. Ini bisa dilakukan dengan cara memutar 1/4 ke kanan dari pegangan forehand. 3. Pegangan pukul kasur. Raket diletakkan mendatar di atas lantai, kemudian ambil dan pegang raket di bagian pegangan, hingga bagian tangan antara ibu jari dan juga jari telunjuk menempel di bagian permukaan yang lebar. B. Posisi atau sikap tubuh. Yang pertama, posisi menyerang atau attacking stance. Untuk menerapkan posisi menyerang, gerakan tubuh ke dekat garis-garis lapangan atau area serang dan lebarkan kuda-kuda kaki. 2. Posisi bertahan atau defensive stance. Untuk menerapkan posisi bertahan, kita harus mengarahkan tubuh menghadap net dan memposisikan raket di depan pinggang atau perut. 3. Posisi melawan atau membalikkan netting. Netting adalah pukulan yang dilakukan di dekat net, diarahkan sedekat mungkin ke net, dan dilakukan dengan sentuhan tenaga yang halus sekali. C. Gerak kaki. Ada 4 tips, yaitu
Pertama, pastikan base atau starting point kamu. Kemudian ingat. Kedua, mundurlah maksimal 3 langkah jika perlu mundur. Ketiga, bergerak ke kanan kiri maksimal 1 langkah bila diperlukan. Keempat, kamu hanya boleh maju maksimal 3 langkah jika harus maju. D. Teknik pukulan. Tujuan dari pukulan yaitu untuk menerbangkan shuttlecock ke lapangan lawan. Terdapat berbagai macam teknik dari pukulan dalam permainan badminton, yaitu service. Yang pertama, service. Service adalah pukulan pertama dalam mengawali permainan badminton. Samping itu, service dilakukan setelah bola mati. Andai terjadi kesalahan dalam servis, tentu menguntungkan bagi lawan. Di antaranya, lawan akan mendapatkan poin jika servis menyangkut atau gerakan servis salah. Servis yang tanggung untuk ganda menyebabkan lawan bisa merusak pertahanan dengan cara pengembalian dari servis yang sulit dicapai. Oleh sebab itu, teknik servis harus mendapat perhatian utama sebelum memberikan teknik lain dalam permainan badminton. Pukulan servis. Pukulan servis adalah pukulan memakai raket untuk menerbangkan shuttlecock ke bidang lawan dengan diagonal. Tujuannya permulaan permainan ada berbagai macam pukulan servis, Tujuannya yaitu permulaan permainan. Ada berbagai macam pukulan servis, yaitu servis cambuk, pukulan servis mendatar, servis panjang, dan pukulan servis pendek. Yang kedua, pukulan lob. Pukulan ini adalah pukulan dalam permainan bulu tangkis yang tujuannya menerbangkan shuttlecock setinggi-tingginya dan mengarahkan jauh ke bagian belakang garis lapangan lawan. Pukulan ini bisa dilakukan dengan 2 cara, yaitu underhand lob, yaitu pukulan lob yang dilakukan dari bawah. Caranya dengan memukul shuttlecock yang berada di bawah badan dan dilambungkan tinggi ke bagian belakang. Yang kedua, overhead lob. Pukulan lob ini dilakukan dengan cara dari atas kepala untuk menerbangkan shuttlecock melambung ke bagian belakang. Yang ketiga, pukulan smash. Pukulan smash adalah suatu pukulan yang cepat, diarahkan ke bawah dengan kuat dan tajam yang mengarah ke bidang lapangan lawan. Pukulan ini merupakan salah satu pukulan pada permainan bulu tangkis yang sering menghasilkan nilai secara langsung dalam suatu pertandingan. 4. Pukulan drop shot. Pukulan drop shot dalam permainan bulu tangkis adalah bentuk pukulan yang mengarahkan shuttlecock atau cork rendah di atas net untuk jatuh dekat dengan garis net. Jenis teknik pukulan drop shot dalam bulu tangkis juga disebut sebagai pukulan potong atau cork karena gerakan pebulu tangkis ketika memukul cork. 5. Overhead. Overhead berasal dari posisi pebulu tangkis ketika memukul shuttlecock, yakni di atas kepala. Sehingga pukulan lob dari atas kepala dengan tujuan agar shuttlecock melambung ke arah belakang dinamakan overhead lob. Teknik pukulan bulu tangkis overhead dilakukan dengan cara yang sama seperti smash atas atau forehand smash. Perbedaannya hanya terletak pada daya pukulan saja. Overhead tidak perlu membutuhkan banyak daya pukul. 6. Drive. Pukulan drive merupakan salah satu unsur terpenting dalam permainan bulu tangkis, terutama pemain ganda, karena bertujuan untuk menekan lawan ke arah belakang secara mendatar sehingga lawan akan mengembalikan shuttlecock secara melambung yang akhirnya akan memudahkan pemain menyerang dan mematikan lawan.
Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.